Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Borongloe, peserta MSIB ATR BPN Inspiring Batch 2, penempatan PUPR Kabupaten Goa. Dengan saya sendiri, Hikmah Anggraini Bahar, dari Universitas Hasanuddin beserta rekan-rekan saya yaitu Yunifar dari Universitas Tadulako dan Atarik dari Universitas Hasanuddin akan menjelaskan mengenai buku fakta dan analisis dari Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Borongloe. Rencana Detail Tata Ruang sendiri merupakan rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi dari suatu kabupaten ataupun kota. Adapun dalam buku fakta dan analisis, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Borongloe mencakup gambaran umum wilayah dan analisis-analisis yang digunakan dalam menyusun suatu rencana detail tata ruang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penertiban persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan rencana detail tata ruang. Baik, adapun penjelasan mengenai gambaran umum akan dibawakan oleh Saudara Yunifar dari Universitas Tadulako. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang gambaran umum. Nah, jadi gambaran umum ini merupakan pengantar dari pembuatan buku fakta dan analisis wilayah DTR yang akan disusun, sehingga fungsinya ini hanya sebatas menjelaskan kondisi gambaran umum wilayah atau daerah DTR yang akan dibuat. Kemudian pembuatan gambaran umum ini disusun secara terstruktur atau secara hierarki dari gambaran umum Kabupaten Goa, gambaran umum Kecamatan Bonto Meranu, dan gambaran umum DTR kawasan Perkotaan Borongloe. Gambaran umum yang dibuat meliputi seperti kondisi fisik dasar. Nah, kondisi fisik dasar ini di dalamnya membahas batas administrasi, topografi, hidrologi, klimatologi, curah hujan, dan sebagainya yang berkaitan dengan kondisi fisik dasar dari wilayah RDTR. Kemudian potensi sumber daya manusia. Nah, potensi sumber daya manusia ini biasanya berkaitan dengan kependudukan seperti jumlah penduduk menurut jenis kelamin, kemudian jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk menurut agama, dan sebagainya. Kemudian ada potensi bencana alam. Nah, untuk potensi bencana alam itu tergantung dari kondisi fisik dari suatu wilayah. Dalam hal ini adalah Kabupaten Goa, Kecamatan Bonto Meranu, dan RDTR wilayah Perkotaan Borongloe. Nah, khusus wilayah ini bencana alamnya itu ada banjir dan longsor. Lalu kemudian ada potensi sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam ini berkaitan dengan apa potensi alam dari daerah itu. Misalnya terdiri dari ada budaya pertanian, pertambangan, pengembangan kawasan industri, kemudian ada wisata. Lalu kemudian potensi sumber daya buatan. Potensi sumber daya buatan merupakan potensi sumber daya yang dibuat oleh sumber daya manusia. Misalnya ada fasilitas kesehatan, peribadatan, olahraga, perdagangan dan jasa, ya, dan sebagainya. Kemudian ada sedikit prasarana seperti jalan, prasarana telekomunikasi, persambahan, drainase, dan lain sebagainya. Nah, untuk sumber data dan basis data pendukungnya ini diambil melalui instansi-instansi terkait seperti BPS untuk kependudukan, BMKG, pertanahan, Bapeda, dan lain-lain. Kemudian basis data petanya diambil dari peta tematik Borongloe itu sendiri seperti peta geologi, morfologi, hidrologi, penggunaan lahan, dan lain. Ya, oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Untuk analisis akan dilanjutkan kedua rekan saya, Hikmah dan Atar. Adapun penjelasan selanjutnya yaitu
mengenai analisis yang terdapat di dalam rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Borongloe. Materi tersebut akan dibawakan oleh saya sendiri, jadi langsung saja kita mulai. Analisis yang pertama yaitu analisis struktur internal wilayah perencanaan, di mana analisis ini bertujuan untuk merumuskan kegiatan fungsional sebagai pusat dan jaringan yang menghubungkan antara pusat di dalam bagian wilayah perencanaan ruang dari RT/RW kabupaten ke RDTR. Adapun analisis-analisis yang mencakup dalam analisis struktur internal wilayah perencanaan yaitu yang pertama, terdapat analisis sistem pusat pelayanan. Kedua, ada analisis sistem jaringan jalan dan pola pergerakan. Ketiga, terdapat analisis intensitas pengembangan ruang pada seluruh wilayah perencanaan. Dan yang terakhir, terdapat kebutuhan pengembangan sistem pusat, sistem jaringan, dan sistem pergerakan. Adapun analisis selanjutnya, yaitu analisis sistem penggunaan lahan wilayah perencanaan. Analisis ini dilakukan untuk mendetailkan pola ruang dari RT/RW kabupaten atau kota ke RDTR. Analisis ini pun meliputi analisis kecerundungan perubahan guna lahan, simpangan antara pola ruang RT/RW dan kondisi existing, analisis perubahan penguasaan dan kepemilikan lahan, analisis kecerundungan perubahan nilai lahan, dan yang terakhir terdapat analisis tutupan lahan dan runoff yang ditimbulkan. Adapun analisis selanjutnya yang akan dibahas yaitu analisis kedudukan dan peran dalam wilayah yang lebih luas. Untuk memahami kedudukan dan keterkaitan wilayah perencanaan dalam sistem regional yang lebih luas dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, sumber daya buatan atau sistem prasarana, budaya, pertahanan, dan keamanan. Analisis ini meliputi yang pertama itu terdapat analisis kedudukan dan keterkaitan sosial budaya dan demografi wilayah perencanaan pada wilayah yang lebih luas. Yang kedua terdapat analisis kedudukan dan keterkaitan ekonomi wilayah perencanaan pada wilayah yang lebih luas. Yang ketiga terdapat analisis kedudukan dan keterkaitan sistem sarana dan prasarana wilayah perencanaan dengan wilayah yang lebih luas. Yang keempat, terdapat analisis kedudukan dan keterkaitan aspek lingkungan wilayah perencanaan dengan wilayah yang lebih luas. Yang kelima, aspek kedudukan dan keterkaitan aspek pertahanan dan keamanan wilayah perencanaan. Yang keenam, analisis zona ruang rawan bencana wilayah dan kebutuhan penyempurnaan RT/RW dari aspek mitigasi atau pengurangan risiko bencana atau PRB. Yang ketujuh, terdapat dan keterkaitan aspek pendanaan wilayah perencanaan. Dan yang terakhir, terdapat analisis spesifik terkait kekasan suatu kawasan. Adapun analisis selanjutnya yaitu analisis sumber daya alam dan fisik lingkungan wilayah perencanaan. Untuk memberikan gambaran kerangka fisik, pengembangan wilayah, serta batasan dan potensi alam wilayah perencanaan dengan mengenali karakteristik sumber daya alam, menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan agar pemanfaatan lahan dalam pengembangan wilayah dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan meminimalkan kerugian akibat bencana. Analisis ini mencakup yang pertama analisis satuan kemampuan lahan, di mana analisis ini sendiri terdiri dari 9 analisis. Kemudian ada analisis kemampuan lahan, analisis kesesuaian lahan, dan yang terakhir terdapat analisis daya tampung permukiman. Adapun analisis selanjutnya yaitu analisis sosial budaya. Analisis ini dilakukan untuk mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat yang dapat mempengaruhi pengembangan wilayah perencanaan seperti elemen-elemen kota yang memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi, serta budaya yang melekat pada masyarakat yang mungkin dapat menghambat atau mendukung pembangunan, tingkat partisipasi atau peran masyarakat dalam pembangunan, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, dan pergeseran nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat. Kemudian analisis terakhir yang akan saya bawakan yaitu analisis kependudukan,
di mana analisis ini bertujuan sebagai subjek pembangunan dalam mengukur hunian yang layak huni, kebutuhan pelayanan fasilitas lingkungan, dan klasifikasi lingkungan. Adapun subanalisisnya sebagai berikut, yaitu yang pertama analisis sebaran penduduk, kemudian analisis laju pertumbuhan penduduk, analisis struktur penduduk, dan yang terakhir proyeksi kependudukan, di mana dalam proyeksi kependudukan terdapat proyeksi jumlah penduduk dan proyeksi kepadatan penduduk. Untuk analisis selanjutnya, saya akan serahkan kepada Saudara Atarik November-Yandi untuk memberikan penjelasan. Baik, berikutnya analisis ekonomi dan sektor unggulan. Analisis ekonomi dan sektor unggulan dilakukan untuk memperoleh karakteristik perekonomian wilayah perencanaan dan ciri-ciri ekonomi kawasan dengan mengidentifikasi basis ekonomi, sektor-sektor unggulan, besaran kesempatan kerja, pertumbuhan dan disparitas pertumbuhan ekonomi di wilayah perencanaan. Analisis ini meliputi analisis sektor ekonomi dominan, dan kebutuhan pengembangan ekonomi kota. Kemudian analisis transportasi dilakukan untuk mengetahui kecenderungan pola-pola pergerakan di wilayah perencanaan. Analisis ini meliputi analisis sistem kegiatan, analisis sistem jaringan jalan, analisis sistem pergerakan, dan kebutuhan pengembangan sistem kegiatan, transportasi, dan pergerakan. Selanjutnya analisis sumber daya buatan yang dilakukan untuk memahami kondisi, potensi, permasalahan, dan kendala yang dimiliki dalam peningkatan pelayanan sarana dan prasarana pada wilayah perencanaan. Analisis ini meliputi analisis kebutuhan sarana, analisis kebutuhan prasarana, dan analisis debit rancangan. Kemudian selanjutnya adalah analisis bina lingkungan. Analisis bina lingkungan dilakukan untuk menciptakan ruang yang berkarakter, layak huni, dan berkelanjutan secara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Analisis ini didasarkan pada kondisi fisik kawasan perencanaan dan kriteria lokal minimum. Adapun analisis yang menyusun analisis bina lingkungan adalah analisis figure ground, analisis aksesibilitas pejalan kaki dan pesepeda, analisis ketersediaan dan dimensi jalur khusus pedestrian, analisis karakteristik kawasan atau langgam bangunan, analisis land use, analisis ketersediaan ruang terbuka hijau dan non-hijau, analisis vista kawasan, analisis tata massa bangunan, dan analisis intensitas pemanfaatan ruang. Selanjutnya analisis kelembagaan. Analisis kelembagaan dilakukan untuk memahami kapasitas pemerintah Kabupaten Goa dalam menyelenggarakan pembangunan yang mencakup struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana kerja, produk-produk pengaturan serta organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kemudian analisis pembiayaan pembangunan. Analisis pembiayaan pembangunan dilakukan untuk mengidentifikasi besar pembelanjaan pembangunan, alokasi dana terpakai, dan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Analisis ini meliputi analisis sumber pembiayaan pembangunan, analisis kemandirian keuangan daerah dan pola hubungan, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Sekian dari penjelasan terkait dengan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Borongloi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.